teman-teman, kembali lagi bersama saya Adolfus Piadopo dengan NIM 43124084. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengolah data di aplikasi SPSS dengan menentukan min, media, dan modus. Dan yang pertama-tama, teman-teman bisa siapkan aplikasi Excel, dan di angka 1 ini kita bisa membuat judul, dan judul yang saya gunakan adalah pengaruh rokok bagi kesehatan remaja di Prodi Ilmu Komunikasi. Dan yang di angka 10 kita tulis dengan variabel X dalam kurung nomor responden. Nah, di angka ini kita tulis pertanyaan. Jika sudah, kita lebarkan sedikit. Dan di sini saya membuatkan 30 responden. Dan di sini di vertikalnya kita isi dengan 30 responden, dan horizontalnya kita isi dengan 25 pertanyaan. Dan di vertikal ini kita ketik angka 1 sampai 30. Angka 1 dan 30 ini teman-teman jangan lupa itu respondennya, dan di pertanyaan ini kita ketik dari angka 1 sampai 25. Nah, sudah sampai angka yang ke-25, dan di bawah juga sudah sampai angka yang ke-30. Nah, teman-teman, di sini kolom-kolomnya kita akan mengisinya dengan apa? Di sini saya sudah menyiapkan kode-kodenya. Untuk kode-kodenya, 1 ada sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Dan pernyataan-pernyataan atau kode tadi teman-teman kita bisa simbolkan seperti yang tadi saya omong. Untuk 1 kita simbolkan untuk sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Jadi kita ketik saja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pertanyaan yang ke-25 kita ketik secara acak ya teman-teman. Jadi kita buat secara acak. Dan jika sudah, kita juga buat sampai ke responden yang ke-30 untuk 25 pertanyaan. Nah, ini sudah teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada jumlah. Jumlahnya ini untuk apa? Jumlahnya ini kita hitung tadi yang saya sudah bilang di 5 kodenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung untuk ini pertanyaannya dan sampai ke 30 respondennya. Jadi kita hitung bagaimana, kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 1 lagi tambah 2 untuk seterusnya sampai ke responden yang ke-30 untuk 25 pertanyaan. Jadi hitungnya secara horizontal ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menyiapkan hasilnya teman-teman. Saya sudah menjumlahkannya. Nah, di sini juga ada variabel Y teman-teman. Terus variabel Y ini kita buat seperti variabel X di atas. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan ya teman-teman.
Nah, di sini saya akan menjumlahkannya. Nah, di sini jumlahnya sudah ada. Jadi sekarang kita lanjut buat apa? Simak videonya baik-baik, teman-teman. Nah, langkah berikutnya teman-teman bisa buka aplikasi SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika sudah di aplikasi SPSS, kita ke variable view dan di name-nya ini kita isi dengan fx. Yang di bawah kita isi dengan fy. Dan di label ini kita isi kepanjangan dari fx dan fy. Contoh, fx-nya variabel x dan di bawah variabel y. Dan di decimals ini kita ubah ke 0. Dua-duanya kita ubah ke 0. Dan kita lanjut ke align. Di sini dari right kita ubah ke center. Di bawah juga right kita ubah ke center. Dua-duanya kita ubah ke center ya, teman-teman, agar hasilnya lebih rapi. Setelah itu kita ke data view. Dan data view ini ada Vx dan Vy. Untuk Vx dan Vy ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan hasil tadi yang sudah kita jumlahkan dari variabel X dan variabel Y. Contoh ini jumlahnya ini. Jadi jumlahnya ini kita apakan? Kita copy ya, teman-teman. Kita copy. Ini pertama-tama saya copy dulu dari variabel X. Ya, setelah itu kita paste dan variabelnya Y juga ya, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Ya, teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan langkah yang terakhirnya ini kita ke analyze, kita ke deskripsi statistik, terus ke frekuensi, dan di sini dari kiri kita pindahkan ke kanan, dua-duanya kita pindah ke kanan. Dan di sini kita lanjut ke statistik. Di sini kita bisa menentukan minnya, mediannya, kita bisa membuat diagramnya. Jadi kita mencentang kolom-kolom ini sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya centang min, median, dan di sini juga saya centang. Setelah itu kita continue. Kita lanjut ke cards. Nah, di cards ini kita untuk membuat diagramnya. Maunya diagram seperti apa? Kalau di sini saya ingin ke diagram bar chart. Dan sudah, kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini hasilnya sudah ada. Tidak ada missing, semuanya berjalan dengan baik. Ini untuk variabel X-nya. Nah, dan ini untuk variabel Y-nya. Nah, ini bar chart variabel X. Ini diagramnya, teman-teman. Nah, ini juga variabel Y-nya. Nah, jika sudah, sekian video dari saya. Terima kasih.